poliovirus adalah virus RNA dari famili Picornaviridae yang menyebabkan penyakit polio. Virus ini sangat menular dan menyebar terutama melalui jalur fekal oral, yaitu lewat konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi tinja orang yang terinfeksi. Umumnya, masa inkubasi virus polio berkisar antara 3 hingga 6 hari, dengan kelumpuhan dapat terjadi dalam waktu 7 hingga 21 hari setelah infeksi. Sebagian besar orang yang terinfeksi polio tidak menunjukkan gejala atau hanya mengalami gejala ringan seperti demam, sakit kepala, radang tenggorokan. Namun, pada kasus yang lebih parah, virus dapat menyerang sistem syaraf dan menyebabkan kelumpuhan permanen. Faktor risiko terkena polio meliputi tidak mendapatkan vaksinasi polio, imunisasi yang tidak lengkap, serta tinggal di daerah dengan sanitasi yang buruk. Berkat program vaksinasi global, kasus polio telah menurun lebih dari 99%, tetapi penyakit ini masih endemis di beberapa negara seperti Afghanistan dan Pakistan. Jadi, meski polio hampir musnah, vaksinasi tetap penting untuk mencegah kebangkitan virus ini. Lanjut ke bagian morfologi poliovirus. Poliovirus merupakan famili Picornaviridae dengan genus Enterovirus dan spesies Enterovirus C. Poliovirus ini memiliki ukuran yang kecil sekitar 27-30 nanometer. Poliovirus ini memiliki bentuk ikosahedral seperti bola yang terdiri dari 20 bidang segitiga sama sisi. Poliovirus ini tidak memiliki lapisan selubung lipid atau envelop. Namun ketiadaan selubung ini justru menjadi keunggulannya. Poliovirus mampu bertahan di lingkungan asam seperti lambung dan lebih resisten terhadap deterjen ringan, membuat penularannya melalui rute fekal oral menjadi sangat efektif. Struktur kapsid poliovirus terbuat dari 4 protein utama yaitu VP1, VP2, VP3, dan VP4. VP1, VP2, dan VP3 terletak di permukaan luar kapsid yang bertugas menjaga kestabilan struktur sekaligus berinteraksi dengan sel target. Sedangkan VP4 berada di bagian dalam sel, berfungsi melindungi materi genetik virus dan dilepas saat virus mulai menginfeksi sel. Yang membuat poliovirus sangat khas adalah keberadaan struktur canyon pada permukaan VP1. Canyon ini adalah lekukan sempit dan dalam yang menjadi tempat pengikatan virus terhadap reseptor spesifik manusia yaitu CD155. Melalui pengikatan di canyon ini, poliovirus mampu menempel erat pada sel inang dan membuka jalur masuk untuk materi genetiknya. Di dalam kapsid, tersembunyi genom poliovirus berupa RNA rantai tunggal positif. RNA ini tidak dibawa ke inti sel, melainkan langsung berfungsi sebagai mRNA di sitoplasma, yang menginstruksikan sel untuk membuat protein-protein virus baru. Media kultur poliovirus biasanya menggunakan sel mamalia seperti sel HeLa dari sel kanker salivik manusia, sel Vero dari ginjal monyet Afrika. Sel-sel ini ditumbuhkan dalam media nutrisi seperti minimum essential medium atau Delbuco modified eagle medium yang diperkaya dengan serum fetal bovine serta antibiotik untuk mencegah kontaminasi. Proses kultur dilakukan pada suhu 36-30 derajat Celcius dalam suasana 5% karbon dioksida yang menyerupai kondisi tubuh manusia. Setelah sel mencapai kepadatan tertentu, poliovirus diinokulasi dan virus akan menyebabkan sitopatik efek, yaitu perubahan morfologi sel akibat infeksi. Kultur poliovirus ini digunakan dalam berbagai keperluan seperti produksi vaksin polio dan penelitian virologi. Selanjutnya yaitu karakteristik pertumbuhan poliovirus di dalam kultur. Nah, jadi setelah dilakukan inokulasi poliovirus ke dalam kultur sel, maka dalam kurun waktu 24-72 jam akan terlihat perubahan morfologi sel yang khas, yaitu yang pertama akan terlihat pembulatan dan penggumpalan sel. Nah, lalu sel-sel yang menggumpal tadi akan terlepas dari permukaan monolayer kultur yang kemudian akan terjadi kerusakan dan kematian sel secara progresif. Nah, di sekitar bagian sel-sel yang telah mati akan terbentuk zona lisis atau plak. Nah, perubahan-perubahan morfologis tadi itu biasanya kita kenal dengan CPE atau cytopathic effect yang merupakan indikator utama keberhasilan dari pertumbuhan poliovirus di dalam kultur. Lalu bagaimana sih
sih struktur antigen dari poliovirus? Nah, jadi poliovirus ini terdiri dari dua struktur utama, yaitu genom dan juga kapsid. Nah, genom dari poliovirus ini berupa RNA dengan untai tunggal yang memiliki panjang sekitar 7.441 nukleotida. Lalu untuk struktur kapsidnya ini berbentuk ekosahedral dengan diameter sekitar 30 nanometer. Nah, kapsid dari poliovirus sendiri ini tersusun dari 4 protein struktural utama, yaitu VP1, VP2, VP3, dan juga VP4. Lalu untuk protein struktural VP1, VP2, dan juga VP3 ini membentuk permukaan kapsid yang akan terlihat langsung oleh sistem imun dan akan menjadi target utama dari antibodi. Lalu untuk protein struktural VP4 sendiri ini terletak di bagian dalam kapsid yang berfungsi untuk menstabilkan struktur kapsid itu sendiri dan juga akan berperan dalam pelepasan RNA ke dalam sel inang. Lalu adanya variasi struktur pada protein kapsid VP1, VP2, dan juga VP3 dapat menyebabkan perbedaan antigenetik antar serotipe dari poliovirus. Patogenesis poliovirus. Pada tahap awal infeksi, poliovirus bisa masuk melalui fekal oral seperti makanan atau air yang terkontaminasi, lalu menginfeksi sel epitel di mukosa usus dan sel faring. Di dalam gastrointestinal, poliovirus bereplikasi di jaringan limfoid seperti tonsil dan Peyer's patch. Setelah bereplikasi, virus masuk melalui aliran darah atau viremia dan menginfeksi jaringan sekunder. Jika sistem imun tubuh lemah, maka poliovirus bisa melewati blood-brain barrier atau saraf perifer menuju sistem saraf pusat. Lalu, virus menginfeksi dan menyerang motor neuron di medula spinalis, batang otak, dan korteks motorik sehingga menyebabkan kematian neuron atau kelumpuhan. Secara klinis, infeksi poliovirus dapat bervariasi dari asimptomatik, poliomyelitis abortif dengan gejala ringan seperti demam, malaise, dan sakit tenggorokan, poliomyelitis non-paralitik dengan manifestasi meningitis aseptik, hingga poliomyelitis paralitik yang menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit polio atau yang biasa disebut juga dengan poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh poliovirus. Berdasarkan gejala dan tingkat keparahan yang dialami, penyakit polio bisa dibagi menjadi 3 tipe, yaitu polio non-paralitik, polio paralitik, dan juga sindrom pasca polio. Tipe yang pertama adalah polio non-paralitik. Jadi penyakit polio non-paralitik itu biasa juga disebut dengan polio abortif atau polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan. Namun polio ini bisa menyebabkan gangguan penyakit ringan seperti flu yang menyerupai penyakit virus lainnya. Umumnya penderitanya itu akan merasakan gejalanya dalam kurun waktu 7-10 hari. Setelah itu biasanya gejala akan hilang dengan sendirinya. Gejala dari polio non-paralitik ini meliputi demam, sakit tenggorokan, mudah lelah, sakit kepala, atau nyeri punggung. Yang kedua adalah penyakit polio paralitik. Jadi polio paralitik adalah penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada sumsum tulang belakang. Biasanya gejala dari polio paralitik ini akan serupa dengan gejala dari polio non-paralitik di 1 minggu pertama terinfeksi. Setelah 1 minggu, gejala dari polio paralitik yang akan muncul yaitu hilangnya refleks, kejang parah, nyeri otot, serta kelumpuhan mendadak seperti di pinggul atau pergelangan kaki. Selain itu, dalam beberapa kasus polio paralitik, virus polio bisa menyerang otot yang membantu sistem pernapasan sehingga bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah sindrom pasca polio. Jadi sindrom pasca polio adalah sekumpulan tanda atau gejala yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada seseorang setelah beberapa tahun mengalami serangan polio. Biasanya kelumpuhan ini datang setelah 15-35 tahun kemudian. Gejala umum dari sindrom pasca polio yaitu kelemahan sendi, sulit bernapas, sulit menelan, depresi, serta mudah lelah. Diagnosis laboratorium poliovirus dapat dilakukan dengan beberapa metode utama. Yang pertama adalah recovery of virus. Virus dapat diperoleh dari usap tenggorokan yang diambil segera setelah timbulnya gejala atau dari sampel feses dan swab rektal yang dikumpulkan selama beberapa minggu setelah infeksi. Pada individu imunodefisiensi, virus bahkan dapat diekspresikan dalam jangka panjang,
Namun, berbeda dengan beberapa enterovirus lain, poliovirus jarang ditemukan di cairan cerebrospinal. Spesimen yang dikumpulkan kemudian harus segera dikirim ke laboratorium dan bila perlu dibekukan untuk mencegah degradasi. Di laboratorium, spesimen akan diinokulasikan ke dalam kultur sel manusia atau monyet. Setelah inkubasi, efek sitopatik biasanya muncul dalam 3 hingga 6 hari dan virus yang diisolasi dapat diidentifikasi melalui uji netralisasi dengan antisera spesifik atau dengan metode PCR. Metode selanjutnya yang kedua adalah nucleic acid detection. Deteksi langsung asam nukleat dari enterovirus termasuk poliovirus dapat dilakukan dengan menggunakan reverse transcription PCR. Teknik ini menawarkan sensitivitas tinggi dan dapat mendeteksi berbagai serotype virus secara luas atau secara lebih spesifik terhadap poliovirus. Metode ketiga yang dapat digunakan adalah serologi. Antibodi netralisasi terhadap poliovirus muncul sejak fase awal infeksi dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Untuk membuktikan infeksi aktif, dibutuhkan 2 serum yang diambil secara berpasangan untuk menunjukkan kenaikan titer antibodi terhadap poliovirus. Penting untuk diketahui bahwa infeksi pertama menghasilkan respons imun yang spesifik terhadap tipe virus, sedangkan infeksi berikutnya dapat menginduksi antibodi terhadap antigen grup yang dimiliki bersama ketiga serotype poliovirus. Hingga saat ini belum tersedia antivirus spesifik untuk mengobati infeksi poliovirus. Terapi yang diberikan sepenuhnya bersifat suportif untuk membantu meringankan gejala klinis yang dirasakan serta mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Penanganan difokuskan pada pemberian istirahat total, penggunaan obat analgesik seperti ibuprofen dan paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri, serta penggunaan kompres hangat untuk membantu meredakan kejang otot. Pada kasus dengan gejala ringan, perawatan dapat dilakukan di rumah saja. Akan tetapi, gejala klinis berat mengharuskan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit sehingga mendapatkan tata laksana lebih lanjut dan mendapatkan tindakan suportif serta pencegahan cacat. Dengan harapan, anggota gerak dapat berfungsi kembali semaksimal mungkin. Terapi fisik digunakan untuk merangsang otot, sedangkan obat antispasmodik diberikan untuk mengendurkan otot dan meningkatkan mobilitas. Walaupun langkah-langkah tersebut dapat membantu memperbaiki fungsi gerak, tetapi tidak dapat mengembalikan kelumpuhan permanen yang disebabkan oleh polio. Pada kasus yang melibatkan kelumpuhan otot pernafasan, ventilator portable sangat penting untuk mendukung fungsi pernafasan. Penemuan dini dan juga perawatan dini akan menjadi kunci utama di mana mempercepat pemulihan dan mencegah bertambahnya kecacatan. Pencegahan utama infeksi poliovirus adalah melalui vaksinasi. Terdapat 2 jenis vaksin, yaitu vaksin polio oral atau OPV dan vaksin polio inaktivasi atau IPV. OPV diberikan lewat tetesan di mulut, sedangkan IPV dengan cara disuntikan. Keduanya sangat efektif membentuk kekebalan individu dan menciptakan kekebalan kelompok. Vaksinasi rutin harus dimulai sejak bayi, sesuai dengan jadwal imunisasi nasional. Booster tambahan juga diperlukan untuk mempertahankan perlindungan. Selain vaksinasi, menjaga kebersihan sangat penting. Polio menyebar lewat jalur fekal oral, sehingga mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan toilet dan sebelum makan sangat efektif mencegah penularan. Mengonsumsi air bersih, makanan yang dimasak sempurna, serta memperbaiki sanitasi lingkungan juga berperan besar dalam mencegah polio. Dengan vaksinasi lengkap dan menjaga kebersihan, kita bisa melindungi diri dan orang lain dari infeksi poliovirus.